Selamat siang Bu, dengan saya Siang. Viola. Saya sebagai ahli gizi rumah sakit ini, ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi kandungan saya. Ibu atas nama siapa? Karin, Karin. Umur Ibu? 24 tahun. Tanggal masuk rumah sakit Bu? Tanggal masuk rumah sakit 23 April 2020. Tinggi badan Ibu ingat? 161. Kalau berat badan? 60. Kemarin didiagnosis apa Bu? Abortus imminens. Ada keluhan apa aja Bu selama sebelum masuk rumah sakit? Dia keluar cairan berupa flek. Dia Ya. warna hitam kecoklatan gitu. Kemudian mules kayak mau BAB. Kemudian dia menggumpal dia, tidak berbau. Fleknya itu yang menggumpal. Kemudian dia itu keluarnya itu sedikit, tapi dia terus menerus. Ada mual muntah Ibu? Ada. Mual muntah. Nah, boleh saya lihat hasil labnya Bu? Oke. Normal semua ya Bu hasil labnya. Nah, jadi di sini saya akan kasihkan leaflet. Jadi leaflet itu adalah isinya apa itu pengertian dari abortus. Kemudian gejalanya bagaimana, kemudian pemeriksaan yang harus dilakukan apa saja, penyebabnya, makanan yang dianjurkan, kemudian pantangan makanannya juga ya Bu. Nah, jadi Ibu tahu sebelumnya apa itu abortus? Enggak, belum tahu. Nah, jadi abortus itu terjadi pendarahan bercak pada kehamilan kurang dari 20 minggu yang menunjukkan ancaman terhadap kelangsungan suatu kehamilan. Nah, seperti yang Ibu alami, ada keluar bercak hitam kecoklatan, Bu. Kemudian tanda dan gejalanya. Jadi ada beberapa tanda dan gejala dari abortus. Yang pertama itu pendarahan. Ibu ada mengalami pendarahan sebelumnya, Bu? Ada. Ada. Kemudian nyeri perut. Nyeri perut itu disebabkan oleh kandungan ibu dari janin, Ibu. Lalu yang ketiga, terjadi kontraksi otot rahim. Tapi itu tidak selalu terjadi. Dia bisa jadi ada kontraksi, bisa jadi tidak, seperti itu. Kemudian pada pemeriksaan dalam belum terdapat pembukaan atau jalan rahim masih tertutup. Jadi pada saat ibu pembukaan pertama itu dia belum ada jalannya untuk pembukaan untuk keluarnya si anak, seperti itu. Lalu yang kelima, hasil pemeriksaan tes hamil masih positif. Ini jadi setelah ibu sudah aborsi. Jadi kalau misalnya dia masih positif, belum mengakibat keguguran, berarti itu masih ada kesempatan untuk memiliki anak, gitu Bu. Nah, kemudian apa pemeriksaan yang perlu dilakukan selama ibu hamil agar tidak terjadi abortus, seperti itu. Yang pertama, tes kehamilan. Tes kehamilan itu fungsinya, jika dia positif berarti janin dalam kandungan ibu masih berfungsi atau masih hidup. Kemudian pemeriksaan dalam atau mulut rahim masih tertutup. Nah, itu berarti belum bisa menjalani pembukaan yang pertama, seperti itu. Kemudian pemeriksaan denyut jantung janin dan USG untuk menentukan apakah janin masih hidup. Nah, USG itu perlu ya Bu. Jadi perlu Ibu lakukan setiap kali pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan darah. Nah, itu untuk mengetahui adanya anemia atau tidak. Anemia itu Ibu tahu apa? Tidak. Nah, anemia itu darah rendah ya Bu. Jadi kalau misalnya hasil tes darah ibu itu 11, hasilnya angkanya 11, berarti itu termasuk anemia. Dia itu harus di angka 12 ke atas baru dia normal ya Bu. Kemudian apa aja penyebab terjadinya abortus yang ibu alami? Yang pertama, infeksi. Infeksi itu terjadi pada apa? Infeksi pada rahim bisa, itu penyebabnya. Lalu kelainan pada plasenta. Lalu penyakit ibu itu apa aja yang bisa menyebabkan abortus, yaitu anemia, kemudian pneumonia. Lalu seperti saya bilang, anemia darah rendah itu yang bisa menyebabkan ya Bu. Jadi kalau bisa, karena ibu masih mengandung, jadi ibu sebaiknya mengonsumsi makanan yang mengandung zat gizi. Zat gizi itu terdapat dari apa? Sayur dan buah-buahan, seperti itu. Terutama sayur bayam, daun singkong itu mengandung zat besi yang tinggi. Lalu kelainan alat reproduksi, itu maksudnya kelainan bentuk rahim.
Contohnya rahim ibu ada mengalami penyakit, contohnya ibu ada penyakit kista seperti itu ya, Bu. Lalu kelainan serviks. Nah, kemudian makanan apa yang dianjurkan? Nah, makanan yang dianjurkan itu selama ibu hamil yaitu sayuran hijau. Sayuran hijau itu berupa semua sayuran bisa ibu konsumsi ya. Tapi ingat, itu harus dicuci bersih. Kemudian jika ibu rebus, cara merebus sayur itu, ibu didihkan dulu airnya baru memasukkan sayurnya. Dan untuk dicuci, sebaiknya ibu jangan dipotong dulu baru ibu dicuci. Jadi sayur itu dalam keadaan utuh, lalu ibu cuci sampai bersih. Kemudian kacang-kacangan. Kacang-kacangan apa aja yang bisa ibu konsumsi? Seperti kacang panjang, kacang almond, kacang mete, seperti itu. Ataupun dalam bentuk tempe atau tahu, itu berupa kacang-kacangan. Lalu susu dan produk olahan susu, seperti susu ibu hamil, itu contoh untuk olahan susu. Ataupun susu UHT, ya Bu. Nah, yang keempat buah-buahan. Jadi di sini buah-buahan bisa semua ibu konsumsi, semua jenis buah-buahan bisa ibu konsumsi. Tapi ada juga pantangannya, Bu. Karena ibu mengalami abortus, jadi ibu tidak bisa memakan buah-buahan yang mengandung gas seperti nanas atau durian. Itu tidak bisa ya, Bu. Oke, yang kelima ada ikan, telur, dan daging. Nah, ikan, telur, dan daging bisa ibu konsumsi ya, Bu. Tapi disarankan untuk daging tidak dikonsumsi yang tinggi lemak. Contohnya daging kerbau, daging lembu, daging sapi. Itu tidak boleh, Bu. Kalau ikan dan telur itu boleh. Ikan apa saja boleh. Nah, kemudian makanan sumber karbohidrat. Ibu tahu nggak apa karbohidrat sebelumnya? Contoh-contohnya emang apa aja? Nah, karbohidrat itu seperti nasi, Bu. Kemudian selain daripada nasi, tepung-tepungan, lalu kentang, mie. Itu karbohidrat. Jagung juga termasuk karbohidrat. Kalau roti itu? Iya, itu juga termasuk karbohidrat, Bu. Jadi kalau misalnya ibu tidak selera makan nasi, sebenarnya diharuskan untuk makan nasi. Karena ibu mau muntahkan, sebaiknya porsi kecil tapi sering. Contohnya di pagi hari ibu konsumsi 1 sendok nasi kan, kemudian dengan lauknya. Lalu nanti jam 10 ibu makan nasi lagi, atau nggak digantikan jadi roti ataupun karbohidrat lainnya. Oke, seperti itu, Bu. Kemudian apa aja pantangan makanannya? Nah, di sini yang pertama ikan yang mengandung merkuri tinggi. Nah, ikan yang mengandung merkuri tinggi ini itu yang ikan yang kayak contohnya ikan gembung, tapi dia disuntik kayak ikan merah. Mereka itu disuntikkan, Bu, seperti itu. Kemudian sushi. Kenapa sushi di sini menjadi pantangan makanan? Karena sushi kan bahan-bahannya itu mentah, seperti salmonnya mentah. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena abortus itu tidak boleh makan makanan yang mentah. Nah, jadi harus masak dia, Bu. Karena kan kalau mentah kita tidak tahu ada bakterinya kan, seperti itu. Kemudian steak setengah matang, sama seperti sushi tadi. Steak kan dimasak, kalau kita potong seperti yang di luar negeri kan itu masih ada warna merahnya. Sebaiknya sampai matang aja kalau ibu mau makan steak. Tapi kembali lagi, steak itu daging apa? Kalau dia daging sapi ataupun daging lembu, itu kan lemaknya tinggi. Jadi bisa diganti jadi steak ayam, seperti itu. Kemudian makanan cepat saji. Nah, ibu sering nggak makan makanan cepat saji? Iya, sering. Nah, Sering makan burger, pizza, pokoknya yang gitu loh, junk food. Nah itu tidak boleh, Bu, karena penyedap rasanya. Eh, MSG-nya ya, Bu. Kelima, daging olahan. Daging olahan ibu tahu seperti apa? Enggak. Nah, daging olahan itu seperti nugget, sosis. Nah, ibu tuh suka. Nah, itu tidak boleh, Bu. Itu banyak banget yang lainnya. Tapi kalau ibu bisa membuatnya sendiri, itu lebih bagus. Nugget kan bisa dibuat sendiri, Bu, dengan daging ayam, gitu boleh. Ataupun ibu buat sosis, itu pun boleh. Tapi dengan sendiri, tanpa menggunakan MSG. Kemudian jeroan. Nah, jeroan itu berupa hati ayam, usus, seperti itu, Bu. Itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Oke. Kemudian kafein. Kafein itu terdapat dari kopi. Itu tidak boleh, Bu, minum kopi. Kemudian alkohol ya, Bu. Minuman soda juga Iya, tidak bisa. minuman soda termasuk juga. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh makanan, contoh menu makanan sehari yang bisa ibu praktekkan nanti setelah dari rumah sakit. Nah, seperti ini pagi ibu membuat nasi tim, kemudian pakai sup sayur,
lalu stik ayam, kemudian teh manis. Kemudian snacknya kalau ibu mual, biasanya kan kalau ibu hamil itu kan nggak suka yang terlalu makanan berat, jadi suka kering-kering. Nih saya sarankan snacknya biskuit ibu. Kemudian siangnya nasi putih, kemudian pepes ikan kakap, lalu rebus buncis, telur dan pepaya. Lalu snacknya puding mangga. Nah, kalau ini puding mangga bisa ibu ganti menjadi buah apa aja boleh ya bu. Kemudian malam itu bisa ibu buat bubur nasi. Kemudian ikan panggang, ikannya bebas, ikan apa aja yang mau ibu panggang. Kemudian sayur bayam jagung, ya. Lalu tempe ora arik, itu boleh ibu contohkan nanti di rumah, boleh ibu praktekkan ya bu. Nah, ini leafletnya boleh ibu bawa dan bisa ibu baca-baca ya bu. Nah jadi bu, ini saya akan kasih tunjuk menu makanan yang bisa ibu konsumsi. Seperti ini nasi, ada telur rebusnya juga, terus ini ada ikan kakap bumbu kuning, kemudian sayur bening ya bu. Nah sebelumnya saya boleh recall makanan ibu sebelum datang ke rumah sakit. Pagi ibu makan apa? Pagi makan nasi, ayam semur, sama tempe. Ayam semur baru tempe ya bu. Iya. Ada makan snack? Snacknya roti coklat. Roti coklat. Kemudian siang makan apa bu? Siang bubur ayam. Kemudian minumnya susu. Itu aja bu? Iya. Ada makan snack lagi? Ada Apa itu bu? burger. Burger ya. Nah ini tadi seperti saya bilang, tidak boleh ya bu burger, boleh diganti dengan snack lain. Boleh biskuit ataupun roti-roti. Kalau boleh. roti coklat itu boleh. Boleh, itu boleh ya bu. Kemudian malam ibu makan apa? Nasi, ikan sambal, Ya. tumis sawi, sama minum susu juga. Ini susu ibu hamil lah. Iya. Oke, sudah. Nah, jadi Bu, nanti hasil recall ini akan saya hitung dulu. Jadi berapa nanti saya lihat dulu berapa kalori yang Ibu butuhkan dari sebelum dan sesudah. Ya, Bu, nanti saya akan berikan kepada Ibu. Oke, ada yang Ibu tanyakan? Nggak ada. Nggak ada ya Bu, sudah cukup jelas berarti ya Bu. Nah, terima kasih sebelumnya ya Bu. Dan saya mohon kesediaannya nanti kalau misalnya Ibu ada waktu lagi, Ibu bisa kembali lagi ke sini ataupun dari WA yang sudah saya berikan kepada Ibu tadi. Terima kasih banyak ya Bu, selamat siang.